sebagai moderator sekaligus pemateri 3. Saya Bunda Salma sebagai pemateri keempat. Saya Ida Masari sebagai pemateri kelima. Saya Zara Tunisa sebagai pemateri pertama. Saya Jadiah Dari sebagai pemateri 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri yang pertama, tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zara Tunisa dengan NIM J1A02310101. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Caulobacter crescentus. Caulobacter crescentus adalah salah satu mikroorganisme yang sering digunakan sebagai model dalam studi biologi dan diferensiasi. Mengapa Caulobacter crescentus ini sering dijadikan sebagai model? Hal ini disebabkan karena bakteri ini memiliki siklus hidup yang unik, dan bakteri ini hidup di air jadi gampang ditemukan dan cocok untuk studi ekologi. Berikut ini klasifikasi untuk Caulobacter crescentus. Caulobacter crescentus ini memiliki bentuk batang melengkung. Dia melakukan reproduksi dengan cara membelah diri menjadi dua dengan nama cell swarmer dan cell stalked. Nah, cell swarmer itu dia dapat mencari makan sendiri, dan cell stalked dia membelah diri menjadi dua lagi. Nah, untuk habitatnya, Caulobacter crescentus ini sering ditemukan di air yang minim nutrisi. Dia memiliki ukuran panjang dengan 5 mikrometer, lebar 0,5 mikrometer, dan memiliki flagella dengan panjang 5 hingga 10 mikrometer. Untuk melihat Caulobacter crescentus harus menggunakan mikroskop elektron yang namanya cryo-electron tomography. Caulobacter crescentus ini memproduksi energi atau mendapatkan energi dari proses respirasi dan fermentasi. Terjadi proses fermentasi atau respirasi apabila tergantung dengan ketersediaan oksigen. Terjadi respirasi apabila oksigennya terpenuhi, dan terjadi fermentasi apabila kebutuhan oksigennya tidak terpenuhi. Berikut adalah reaksi dari respirasi aerob dan fermentasi. Proses sterilisasi pada Caulobacter crescentus pada bahan pangan itu didapatkan titik yang paling baik adalah dipanaskan dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, komponen utama media pertumbuhan Caulobacter itu dapat dilihat dari karbon, sumber nitrogen, mineral, dan pH. Contoh komposisi medianya itu ada dua, yaitu media pepton ekstrak ragi dan media garam minimal. Baik, saya Jadiah Dari sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang bakteri Pediococcus acidilactis. Nah, Pediococcus acidilactis ini merupakan bakteri asam laktat homofermentatif penghasil bakteriorosin yang diisolasi dari produk fermentasi. Bakteri ini mempunyai kemampuan yang khusus dalam mengawetkan bahan makanan karena ia dapat menghasilkan asam laktat yang dapat menurunkan pH media dan menghasilkan bakteriosin atau yang lebih spesifiknya itu pediosin, sehingga keberadaannya itu bisa menekan pertumbuhan bakteri lainnya. Bakteri ini berbentuk bulat atau kokus dengan panjang dan lebarnya sekitar 5-10 mikrometer. Bakteri ini tidak memiliki flagella, sehingga bakteri ini tidak dapat bergerak aktif dan biasanya ditemukan dalam bentuk koloni yang berpindah-pindah. Pediococcus acidilactis dapat kita lihat menggunakan mikroskop cahaya atau light microscope dengan teknik pewarnaan gram stain. Bakteri ini akan menunjukkan sifat gram positifnya yang berarti akan berwarna ungu. Namun untuk melihat lebih detailnya atau untuk melihat kayak struktur seluler bakteri ini dapat menggunakan mikroskop elektron. Pediococcus acidilactis ini mendapatkan energi melalui proses fermentasi, di mana bakteri ini akan mengandalkan karbohidrat sebagai sumber utamanya. Karbohidrat yang umumnya digunakan untuk proses fermentasi itu biasanya ada glukosa, galaktosa, laktosa, dan manosa. Saat fermentasi ini terjadi, karbohidrat yang tadinya akan dipecah
Dan bakteri ini akan mengubah karbohidrat yang terpecah tersebut menjadi asam laktat, di mana glukosa atau C6H2O dirubah menjadi asam laktat C3H6O3. Nah, dan media pertumbuhannya itu ada MRS agar, yaitu medium yang sangat cocok untuk pertumbuhan si Pediococcus acidilactis ini. Dan beberapa bakteri asam laktat lainnya cocok dengan medium tersebut. Ada beberapa alasan kenapa MRS agar itu cocok, karena ia banyak mengandung komponen nutrisi yang penting seperti pepton yang menyediakan nitrogen dan asam amino esensial, serta estrakies yang mengandung vitamin B dan faktor pertumbuhan lainnya, serta glukosa sebagai sumber karbohidrat utama untuk energi fermentasi tersebut. Selain itu, medium ini memiliki pH sedikit asam berkisar antara 6,2 hingga 6,4 pH yang dapat mendukung pertumbuhan bakteri asam laktat dengan menghambat mikroorganisme patogen lainnya. Escherichia coli atau sering disebut dengan E. coli adalah kuman yang disebut bakteri. Biasanya bakteri ini hidup di usus manusia dan hewan yang berperan untuk menjaga sistem pencernaan. Namun dalam kondisi tertentu banyak jenis E. coli yang dapat menyebabkan diare atau gejala sakit perut lainnya. E. coli berbentuk batang pendek seperti kapsul cembung dan membentuk koloni bundar dengan panjang 2 mikrometer, lebar 0,4 sampai 0,7 mikrometer dan memiliki diameter 0,7 mikrometer. E. coli termasuk dalam mesofit. Bakteri ini dapat hidup pada rentan suhu 20 sampai 40 derajat Celcius dengan suhu optimal 3,7 derajat Celcius, pH 4 sampai 9. E. coli mendapatkan energi dari respirasi anaerob dalam 2 tahapan. 1. Glikolisis, proses pengubahan glukosa yang merupakan senyawa kompleks menjadi asam piruvat, senyawa sederhana yang terjadi di sitoplasma. Yang kedua, fermentasi. Titik jalur fermentasi yang dilakukan oleh E. coli adalah fermentasi asam campuran, sehingga produk akhir yang dapat dihasilkan berupa asam laktat, asam asetat, asam sulfinat maupun etanol dalam reaksi fermentasi sebagai berikut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bakteri E. coli dapat menghasilkan energi sebanyak 2 ATP. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh E. coli. 1. Infeksi selaput otak. Umumnya terjadi pada bayi, dapat menular melalui misfi ibu. Dengan gejala yang timbul dapat berupa gangguan saraf pada tubuh dan gangguan pertumbuhan. 2. Infeksi gangguan pada saluran kemih. Hal ini terjadi ketika organ seperti ginjal, kantung kemih, dan uretra yang mengalami infeksi seperti nyeri buang air kecil, peningkatan frekuensi buang air kecil, dan demam. Yang ketiga, infeksi saluran pencernaan seperti diare. Umumnya terjadi karena mengonsumsi makanan atau minuman yang terinfeksi oleh bakteri E. coli. 4. Sindrom hemolitik uremik atau lebih dikenal sebagai HUS, hemolytic uremic syndrome, yang membuat penyidapnya dapat mengalami komplikasi ginjal. Gejala HUS meliputi nyeri perut, demam, kelelahan, kulit pucat, produksi urin yang berkurang, memar yang tidak jelas, serta pendarahan dari hidung dan mulut. Cara pencegahan, kita dapat menghindari atau memprotek diri dari bakteri E. coli dengan cara yang pertama dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, menjaga kebersihan. Makanan seperti memastikan makanan tidak dalam kondisi terbuka sebelum dikonsumsi. Yang ketiga, memasak dengan benar, seperti memastikan makanan yang dimasak setelah matang dan memastikan alat yang digunakan dalam keadaan bersih. Keempat, memperhatikan makanan atau minuman yang dikonsumsi. Sterilisasi yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan air panas dan sterilisasi secara kimia. Sterilisasi air panas mampu mematikan bakteri E. coli dengan cara mendenaturasi protein bakteri. Sterilisasi kimia mampu mematikan bakteri E. coli dengan cara menurunkan tegangan permukaan air.
Bacillus anthracis adalah bakteri berbentuk batang bersifat gram positif dan membentuk spora. Kuman Bacillus anthracis merupakan agen penyebab penyakit antraks yang bersifat fatal pada hewan terutama ruminansia, baik yang didomestikasi maupun liar. Kuman antraks dapat menular pada manusia melalui kontak kulit dengan spora, inhalasi ataupun ingesti spora sehingga menimbulkan antraks kulit, antraks pencernaan ataupun antraks paru. Panjang dan 1-1,2 mikrometer lebar yang bersifat gram positif dan dapat membentuk endospora. Bacillus anthracis memiliki karakteristik gram positif. Bakteri ini memiliki kapsul protein yang penting untuk virulensinya serta menghasilkan eksotoksin yang menyebabkan edema dan nekrosis jaringan. Mikroskop yang digunakan untuk melihat mikroba Bacillus anthracis adalah mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya dapat digunakan untuk mengamati kultur bakteri setelah pewarnaan, seperti pewarnaan gram yang menunjukkan Bacillus anthracis sebagai bakteri gram positif berbentuk batang. Anthracis memperoleh energi dengan memecah senyawa organik dalam lingkungan, baik secara aerobik maupun anaerobik. Bakteri ini dapat tumbuh dalam kondisi yang berbeda menggunakan metabolisme fermentatif atau respirasi untuk mendapatkan energi dari substrat seperti karbohidrat dan protein. Selain itu, bakteri anthracis juga membentuk spora sebagai bentuk dorman untuk bertahan hidup dalam kondisi tidak menguntungkan, yang memungkinkan mereka untuk bertahan selama puluhan tahun. Mensterilkan produk pangan dari Bacillus anthracis melibatkan beberapa metode efektif, seperti spora bakteri anthracis tahan terhadap suhu dan bahan kimia sehingga perlu perlakuan khusus, pemanasan pada suhu 100 derajat Celcius selama 20 menit atau 140 derajat Celcius selama 30 menit dapat membunuh spora tersebut. Selain itu, disinfektan seperti formalin 10% dan karbol 5% juga efektif. Setelah penganan, hasil produksi hewan terinfeksi harus dimusnahkan baik dengan pembakaran ataupun penguburan. Mikroorganisme Cholera vulgaris adalah salah satu spesies mikroga hijau yang termasuk dalam chlorophyta atau alga hijau. Alga ini memiliki peran penting dalam berbagai bidang. Cholera vulgaris adalah jenis mikroga hijau yang bersel tunggal yang sangat kecil, sering disebut sebagai superfood karena kandungan nutrisinya yang sangat tinggi. Sel Cholera vulgaris memiliki bentuk bulat atau elip, berdiameter umumnya sekitar antara 2 hingga 10 mikrometer. Cholera vulgaris memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, antara lain meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan pencernaan, menurunkan kolesterol. Cholera vulgaris juga sering digunakan sebagai suplemen makanan dan bahan makanan. Cara Cholera vulgaris mendapatkan energinya dengan cara mikroga ini mampu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Reaksi fotosintesisnya antara lain 6CO2 plus 6H2O plus cahaya menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Jenis mikroskop yang sering digunakan untuk mengamati mikroga ini adalah mikroskop cahaya, dikarenakan mikroskop ini cocok untuk mengamati objek dengan pembesaran rendah hingga menengah. Sekian video presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.